kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kami yang ada di tempat ini, saya percaya kita semua dalam kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan perkenankan kita untuk kembali beribadah. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan bekerja dengan luar biasa melalui ibadah ini, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan kita bawa semua syukur kita, penyembahan kita bagi Tuhan. Karena kita tahu hanya Dia Allah yang layak untuk menerima segala syukur dan penyembahan kita. Mari kita bawa hati kita bagi Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Tuhan dalam hidup kami. Dan ini pujian, penyembahan kami kiranya menyenangkan Engkau.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini
benar Tuhan, setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersuka karenamu Tuhan, sebab Engkau sangat baik. Kami bernyanyi bagimu, kami bermazmur bagimu, meninggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus buat semua kebaikan-Mu. Haleluya. 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 Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka
Bapa, ini pengagungan kami. Kami bernyanyi, kami bermazmur, meninggikan, mengagungkan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Sebab bagi kami tidak ada Allah yang lain seperti Engkau, yang layak menerima segala pujian, penyembahan, pengagungan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan hari ini, pagi ini. Kami bersyukur karena kebaikan demi kebaikan-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami ada hari ini, kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Tuhan, terima kasih banyaknya yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Menghitung satu demi satu kebaikan-Mu, kami tidak akan pernah sanggup Tuhan. Dan ini semua pengucapan syukur kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mohon kuduskan, sucikan kami, supaya kami kudus, suci, layak untuk beribadah kepada Engkau. Dan Tuhan, ambil alih seluruh ibadah ini. Engkau yang ada di tengah-tengah ibadah ini, Engkau yang akan memberkati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu pujian penyembahan, kami menyenangkan Engkau, dan kebenaran firman-Mu akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu ibadah kami pertaruhkan. Jadi dari awal hingga pada akhirnya, di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan penyertaan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di pagi hari ini. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu, Tuhan mau memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Karena hanya firman Tuhan itu kekuatan bagi kita. Melewati hari-hari hidup kita, bahkan hari-hari di depan yang mungkin tidak pasti bagi kita. Ada banyak hal yang tidak pasti bagi kita. Mungkin ada banyak pergumulan, persoalan, masalah yang akan kita hadapi ke depan. Tapi kita percaya firman Tuhan itu kekuatan dalam hidup kita. Ada banyak janji-janji Tuhan untuk menyertai kita di musim-musim hidup kita yang kita tidak tahu ke depan. Mari bawa hidup kita, Tuhan mau berbicara memberkati kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Benar Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi nyatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih kembali pagi ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di tempat kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan lewat pujian yang sudah kami naikkan, kami percaya kami mendapat kekuatan baru, sukacita yang daripada Tuhan. Dan tiba saatnya, saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan menolong kami semua supaya lewat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami semua dikuatkan, kami semua ditolong, terus bertumbuh, terus teguh, terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami serahkan firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita membaca pagi hari ini. Saya mengajak kita semua membaca dari Yesaya pasal yang ke-46, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan.
Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Nabi Yesaya dikenal sebagai nabi yang sangat injili. Dari semua kitab perjanjian lama, Nabi Yesaya bernubuat mengenai Mesias yang berisikan kitab Yesaya ini berisikan pernyataan paling lengkap mengenai Injil Yesus Kristus. Kalau kita melihat Yesaya berarti artinya Tuhan menyelamatkan. Kita melihat dari seluruh pasal-pasal dalam Nabi Yesaya, kita melihat bagaimana Yesaya bercerita, bagaimana Yesaya menubuatkan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat dalam pasal 46 ini dikatakan dalam ayat yang pertama, Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan. Bel dan Nebo adalah dua dewa yang sangat diagung-agungkan, sangat disembah oleh orang-orang di Babel. Pada waktu itu, Nebo adalah dewa pengetahuan dan Bel adalah dewa tertinggi di Babel. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat ini, kita melihat bagaimana dewa-dewa itu sudah ditundukkan. Dewa itu diporak-porandakan, dewa itu tidak berdaya. Dewa yang selama ini diarak-arak, dikatakan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuat sebagai beban pada binatang. Dewa-dewa itu dinaikkan ke atas punggung binatang dan mereka tidak berdaya untuk menyelamatkan. Padahal kita melihat orang-orang Babel ketika itu, bagaimana mereka membuat patung dewa-dewa ini. Dari emas, dari perak, kemudian mereka menyembahnya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan menghancurkan mereka. Bagaimana Tuhan membela umatnya. Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa hanya Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Hanya Tuhan yang patut disembah. Hanya Tuhan satu-satunya Allah yang berkuasa. Kita melihat di sini pesan Tuhan kepada orang Israel. Pesan Tuhan kepada umat Allah pada waktu itu. Pada waktu Tuhan menyatakan kemenangan kepada mereka, memberikan kemenangan, Tuhan berpesan kepada mereka. Apa pesan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya? Ayat 3 mengatakan, pesan itu dikatakan, dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub, keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, orang yang kujunjung sejak dari rahim.
Tuhan berkata kepada bangsa Israel, dengarkanlah, hai kamu keturunan Yakub, keturunan Israel. Siapakah yang dimaksud oleh Tuhan? Orang-orang keturunan Yakub, orang-orang keturunan Israel. Pada waktu itu dikatakan orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Dan Nabi Yesaya berkata, umat pilihan Tuhan itu adalah bangsa Israel. Dan kita semua yang hari ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kitalah umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan berpesan kepada umatnya, dengarkanlah apa yang harus didengarkan. Pesan ini bukan saja harus didengarkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tapi pesan ini juga bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya, Tuhan berkata, dengarkanlah apa yang harus didengarkan. Tuhan berkata dalam ayat yang keempat, yang harus didengarkan oleh kita semua, oleh bangsa Israel, oleh kita semua umat pilihan Tuhan, adalah janji Tuhan. Ayat 4 menulis mengenai janji Tuhan itu. Apa yang harus kita dengarkan? Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah janji Tuhan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai Israel rohani, sebagai umat pilihan Tuhan yang harus kita dengarkan. Itulah satu janji peneguhan dari Tuhan bahwa kita sebagai umat pilihannya, Tuhan menyelamatkan kita. Ya. Dikatakan di sana bahwa ayat 3 mengatakan, semua orang, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipilih dan ditetapkan Tuhan, diperhatikan Tuhan, bukan saja saat ini, tapi sejak dari kandungan kita sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Mazmur 139 ayat yang keempat, 14 sampai dengan ayat 16. Aku bersyukur, kata Daud, kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita semua dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan, ditolong Tuhan sejak mulai dari kandungan, dikatakan oleh Mazmur maupun dikatakan oleh Yesaya. Tuhan bilang dia menjunjung kita sejak dari rahim. Jadi betapa Allah mengasihi kita. Betapa dia punya rencana yang besar dalam hidup saudara dan saya. Dan dia berjanji bukan saja dari kandungan dia mendukung kita. Dia memperhatikan kita sebelum hari-hari yang akan dibentuk itu, sebelum satu pun ada daripadanya. Dia mendukung kita dan dia berjanji bahwa sampai masa tuamu, kata Tuhan, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Inilah janji Tuhan bagi kita setiap orang percaya. Dan Tuhan tidak hanya berjanji, Tuhan berkata, aku telah melakukannya. Aku mau menggendong kamu terus. Aku mau memikulmu dan menyelamatkan kamu. Inilah sebuah janji yang sudah ditepati oleh Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, dia bukan saja Tuhan yang berjanji, tetapi Tuhan yang sudah melakukannya, kata Nabi Yesaya. Bagaimana dia melakukannya bagi kita? Dia mengorbankan dirinya bagi kita, menebus kita, menjadikan kita anaknya,
menjadikan kita umat kepunyaannya. Dan Tuhan bilang ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang tersalib itu, kita dijadikan umat pilihannya. Kita dijadikan anaknya. Dan dia sejak kita menjadi anaknya, Tuhan bilang, aku menggendong kamu. Aku menyertai kamu. Aku menopang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya. Janganlah takut, Tuhan bilang, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji Tuhan. Dia sudah menggenapi janjinya dalam hidup saudara dan saya. Dia sudah mati tersalib bagi kita. Dia menjadikan kita anaknya. Dia menjadikan kita umat pemenang. Dia menjadikan kita umat pilihannya. Dan dia berjanji dia akan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, aku akan menggendong kamu sampai kapan? Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada satu rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Betapa Allah yang membuktikan kasih-Nya itu. Dia bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Ya. Siapa yang dapat menggendong kita dengan kuat? Kita melihat orang-orang Babel begitu mengagungkan dewanya. Dewa itu tidak berdaya apa-apa. Dewa itu kemudian dimusnahkan. Tapi hari ini saya mau memberitakan bahwa Tuhan yang sudah mati tersalib itu sudah membuktikan bahwa dia telah melakukannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dia mau melakukannya terus bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tidak berhenti sampai pengorbanannya di atas kayu salib menjadikan Bapak Ibu Saudara dan saya anaknya. Tapi dia menggendong kita, menyertai kita. Sampai kapan? Sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita. Dia menggendong dan dia mau melakukannya terus bagi kita. Dan tangan kanannya akan menolong kita melewati hari-hari yang harus kita lalui, membawa kita dalam kemenangan menuju kemenangan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia bukan saja menggendong kita, dia bukan saja Allah yang bertanggung jawab menggendong kita, menyertai kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, dia menulis kita di telapak tangannya. Nama kita ditulis dalam telapak tangannya Tuhan. Yesaya 49 ayat yang ke-15 dan 16 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, kata Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Dikatakan walaupun seorang ibu bisa melupakan anaknya, tapi saudara dan saya, janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah akan melupakan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Saudara, ketika satu saat saya pernah menyaksikan seorang ibu yang melupakan anak kandungnya sendiri. Ada seorang perempuan muda yang hamil, kemudian dia melahirkan dan meninggalkan bayinya. Begitu saja. Membiarkan bayi itu diambil oleh orang lain, dipelihara oleh orang lain, dan dia pergi begitu saja. Seorang ibu dapat melupakan anaknya. Tetapi hari ini kita mendengar bahwa firman Tuhan mengatakan sekalipun ada ibu yang melupakan anaknya, tapi Tuhan tidak akan melupakan Bapak, Ibu, Saudara dan saya.
Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Bahkan di telapak tangannya, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi bukti kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa dia menuliskan nama kita di telapak tangannya. Apa bukti bahwa dia menuliskan nama kita di telapak tangannya? Lubang paku di tangannya, itulah menjadi bukti bahwa dia mengasihi kita. Di dalam genggaman tangannya lah seluruh hidup kita. Di tangannya dia menuliskan nama kita, dan dalam genggamannya seluruh hidup kita. Dan dalam kedaulatannya seluruh hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pegang janji siapa-siapa. Tapi hari ini Tuhan bilang, dengarkanlah, pegang janji Tuhan. Jangan pegang janji siapapun juga. Jangan bergantung pada apapun juga. Jangan bergantung pada harta kekayaan. Jangan bergantung kepada siapapun juga yang engkau dapat andalkan. Tapi andalkan Tuhan yang berjanji untuk menyertai kita, menggendong kita, memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Dan dalam genggaman tangannya terletak seluruh hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dikatakan dalam ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima dikatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Orang mengeluarkan emas dari kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kata lain Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa dialah Tuhan, tidak ada yang lain. Ayat 9 mengatakan, tidak ada yang dahsyat seperti Allah kita. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah yang sudah mengorbankan segalanya itu untuk kita. Dan Allah yang sudah mengorbankan segalanya untuk kita itu ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia melihat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kasihnya tetap bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kasihnya tidak berubah. Sejak firman ini dituliskan oleh Nabi Yesaya sampai hari ini, janjinya ya dan amin bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita, ya. Sampai masa tua kita, sampai rambut kita menjadi putih, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Dia menyertai kita selama-lamanya. Dan betapa janji itu menjadi pegangan yang kuat bagi kita semua. Di saat kita lemah, di tengah-tengah apa yang sedang terjadi, ketakutan, cobaan yang menakutkan, keadaan zaman yang makin hari makin menakutkan. Tapi kita pegang janji Tuhan. Kita ingat bahwa ada Allah yang setia dengan janjinya. Dia Allah yang sudah berjanji dan sudah menepati. Dia sudah mati mengorbankan dirinya bagi kita. Dia bilang, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dan itu sudah dilakukannya. Dia sudah memikul kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Dan Allah yang berjanji itu berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa ada di dalam tangannya. Segala kuasa di bumi dan di sorga ada dalam tangan Tuhan. Jadi hari ini apa yang saudara takutkan? Apa yang Bapak Ibu Saudara takutkan? Jangan takut. Kita pegang janji Tuhan. Ada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati tersalib buat kita, yang sudah memberikan segalanya bagi kita, yang sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Dan dia Allah yang berjanji, Allah yang menjamin kita bahwa sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, dia tidak pernah akan mengecewakan kita. Dia menyertai kita, menggendong kita, menopang kita. Dan dia berkata, jangan takut. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Hari-hari ini barangkali kita melihat
semua yang terjadi, masa depan yang tidak tahu pasti kapan COVID ini akan berakhir. Ekonomi yang semakin morat-marit, tapi kita terus mau pegang janji Tuhan. Kita punya Allah yang setia dengan janjinya. Dan hari ini kita mau terus pegang janji Tuhan itu. Jangan pernah lepaskan. Tuhan bilang hari ini, tidak kebetulan, dengarkan kata Tuhan. Bukan saja dengarkan, tapi taruh janji itu dalam hatimu. Pegang janji itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita bersyukur, kita hari ini kita bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih bahwa Tuhan sudah mengorbankan segalanya buat saya. Tuhan sudah mati tersalib bagi saya. Tuhan sudah mengorbankan menjadikan saya anak kesayangan-Mu. Tuhan berjanji bahwa saya akan disertai. Bersyukur bahwa saya akan digendong oleh Tuhan. Dalam masa-masa mungkin kaki saya menjadi goyah, tidak bisa berjalan. Tuhan bilang, aku akan menggendongmu. Aku telah melakukannya, kata Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan itu, aku mau menanggung kamu terus. Itulah satu penghiburan bagi kita semua. Saat kesulitan, saat apapun yang terjadi, hari-hari keadaan zaman yang terus akan menakutkan. Tapi kita terus ada dalam gendongan Tuhan yang berkuasa. Dan saya mau tutup renungan saya hari ini dari Mazmur 37. Saya mau bacakan Mazmur 37 ayat 39. Mazmur 37 ayatnya yang ke-39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang benar yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang benar bukan karena kebenaran kita, tapi Yesus Kristus Tuhan sudah mati tersalib menjadikan engkau dan saya orang-orang benar. Dan firman Tuhan mengatakan, saudara dan saya sebagai orang benar akan dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kata Tuhan, ia menjadi tempat perlindungan kita semua pada waktu kesesakan. Hari ini mari kita terus pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Di tengah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita pegang firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan berjanji sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, dia menggendong kita terus dan dia melakukannya bagi kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang menuliskan nama kita di telapak tangannya. Mari Bapak Ibu sebelum kita menutup dalam doa, saya mengajak kita semua menyanyikan, di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidup kita. Di Telapak tanganmu tertulis namaku, amin. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup kau menemaniku. Di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku takkan Engkau Tuhan di hidupku.
ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di telapak tangannya Dia menuliskan nama kita. Dalam genggamannya seluruh hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari nyanyikan lagu ini dengan iman. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan saya menyatakan Engkau Tuhan yang kusembah. Tertulis nama Haleluya. di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Haleluya. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Di telapak tangan-Mu Engkau sudah menuliskan nama kami. Terima kasih untuk janji-Mu kepada kami, bahwa Engkau menyertai kami, Engkau menggendong kami sampai masa tua kami, sampai masa putih rambut kami. Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami tahu percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang patut kami percayai, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini Tuhan, kami menyatakan Engkau Tuhan yang patut kami sembah, Tuhan yang patut kami tinggikan, Tuhan tempat kami berharap, Tuhan yang terus kami sembah dalam setiap nafas hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pagi hari ini, dalam apapun yang mereka hadapi, mungkin kesulitan ekonomi, pergumulan rumah tangga, apapun yang mereka hadapi, ingatkan mereka bahwa mereka ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan mereka semua. Biarlah tangan kasih Tuhan itu terus menolong kami. Biarlah mata iman kami terus melihat bahwa Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang setia menepati janjinya dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan ingatkan mereka bahwa dalam genggaman tangan-Mu lah seluruh hidup mereka. Dan Engkau yang bertanggung jawab atas setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang dahsyat, Allah yang menepati janji-janjinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkat-Mu, pertolongan-Mu terjadi buat setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden, seluruh pimpinan negara kami, sampai yang terbawah, RT RW. Tuhan berkati mereka semua. Berikan mereka rasa takut akan Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka hikmat untuk memimpin negara ini. Menjadi negara yang sungguh-sungguh diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah pandemi COVID yang belum berakhir hari-hari ini, biar perlindungan-Mu atas kami semua. Anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kuasa-Mu melindungi kami.
kami boleh melihat bahwa kuasa besar yang besar itu, Tuhan yang dahsyat itu, yang berjanji melindungi, menggendong kami, menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sekali lagi seluruh jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan adalah jawaban bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita akan menerima doa berkat. Mari saya ajak seluruh jemaat pada pagi hari ini, kita sudah selesai ibadah, berdiri, kita akan sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Kasih sayang daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai minggu depan. Ucapkan berkat atas Indonesia.